pikiran mengembara, pikiran melayang-layang, kami tolak, kami patahkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, semua benih yang tidak berasal daripada Kristus, kami tolak, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam daulat Tuhan. Syukur Bapa, di dalam haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita bersyukur ibadah kita ini adalah hari pertama di bulan November, jadi kita bersyukur buat Tuhan. Kita memuji, kita memuliakan Tuhan. Dari pujian kita nomor 1, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan kita, saudaraku, di hari pertama kita ibadah di bulan November ini, kita masih diizinkan Tuhan berkumpul bersama. Haleluya. Ya, kita memuji Tuhan dengan semangat lagi. Kita angkat pujian kita nomor 2, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Jiwa dan pengharapan aku
Besar Engkau Tuhanku ya ajaib segala perbuatanmu Tuhan, ajaib segala rancanganmu. Oh haleluya, marabatan, sungguh kami mengagumi setiap karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga punyalah seperti Engkau. Kami mengagumi setiap perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengagumi setiap karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau telah melayakkan kami untuk memasuki hadirat-Mu Tuhan. Oh ya rabatana rabasikira balatana. Dan sungguh kami Tuhanku ya rabalatana mengaguminya. Dan sungguh kami Tuhanku suka tinggal di dalamnya Tuhan. Ya rabati karabatana rabati kamalasana. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh belajar lagi daripada firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua, bentengi kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap kalimat, setiap kata Tuhan, Engkau Tuhan mengurapinya, menghidupkannya di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Ya, haleluya. Kembali saya menyapa Bapak Ibu, Saudara terkasih yang ada di room ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu melalui Zoom ini, Saudara kekasih, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Nah, puji Tuhan, kembali kita masuk dalam PA kita pada malam hari ini, di mana topik daripada firman Tuhan atau pelajaran kita pada malam hari ini yaitu pujian penyembahan. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, kita sebagai umat Tuhan harus suka memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Nah, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga sangat suka kita sebagai anak-anaknya, umat tebusannya, saudaraku, datang kepada Dia, saudaraku, ya, memuji, menyembah Dia.
Dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana topik pelajaran kita pada saat ini, yaitu pujian penyembahan, saudaraku, dan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yohanes 4 ayat 22, boleh kita baca sebagai pembukaan. Yohanes 4 ayat 22. Kalau boleh saya minta salah satu di antara kita boleh membacakannya, atau saya tunjuk aja Ibu Mary. Yohanes 4 Membacakan. ayat 22 ya, Bu? Ya, ya. Ya, oke, Yohanes 4 ayat 22. Demikian, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bentar Bu ya. Bentar ya Bapak Ibu Saudaraku. Maaf ya. Yohanes 4 ayat 24. Silap tadi. Yohanes 4 ayat 24. Demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Mary yang sudah membacakannya kepada kita, ya. Nah, saudaraku, sebagaimana topik pelajaran kita pada malam hari ini yaitu pujian penyembahan. Nah, bukan hanya penyembahan aja, tapi pujian penyembahan, ya. Nah, jadi pujian penyembahan ini adalah bagian daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kalau dikatakan penyembahan, nah berarti saudaraku, segenap hidup kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan hidup kita ini adalah sesungguhnya penyembahan kepada Tuhan. Artinya, apapun yang kita kerjakan atau ya yang kita perkatakan, yang kita perbuat, nah itu sebenarnya dan seharusnya itu sudah menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita sudah berbeda dengan orang-orang ya, atau hidup orang. Nah, sendiri, tapi kita Bapak Ibu Saudaraku, segenap hidup kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Mau kita bekerja untuk Tuhan, mau kita makan untuk Tuhan. Ya, singkatnya saudara, apapun yang kita perbuat dalam hidup kita, nah saudara, itu seharusnya sudah menjadi penyembahan kepada Tuhan. Ya, karena dikatakan persembahkan dalam Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, tentu saudaraku, tubuh kita ini tidak terlepas dari segala aktivitas kita. Nah, jadi seharusnya itu sudah menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Sebagaimana pujian kita yang berkata, ya, hidupku adalah penyembahan. Kalau Bapak Ibu tahu pujiannya itu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya. Nah, jadi saudara kekasih, ya, pujian penyembahan ini adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi kita sudah baca dari Yohanes 4 ayat 24, di situ dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan pencipta langit ini, Tuhan yang menjadikan kita adalah roh. Nah, tetapi ya kita juga tahu bahwasanya setan itu roh. Nah, tetapi di ayat ini dikatakan, barang siapa menyembah Dia, Guru besar, hendaklah ia, harus menyembahnya dalam roh. Ya, dalam roh dan kebenaran. Nah, karena menyembah setan juga dalam roh, saudara kasih ya, tetapi tidak dalam kebenaran.
Nah, tetapi saudara kasih dikatakan di sini, kalau kita menyembah Tuhan, nah kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya dengan ya daging, saudara kasih. Nah, karena kita juga roh adanya. Karena kita ini, saudaraku, tanpa roh, saudaraku, nah kita ini manusia mati, tidak bisa menyembah Tuhan. Tapi karena Tuhan itu roh, kita juga roh. Nah, jadi saudara kasih, kita harus menyembah Dia, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi segenap hidup kita harus memiliki gaya hidup ya yang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudara terkasih, apa tujuan pujian penyembahan? Kita baca dulu dari Yesaya 43 ayat 7. Boleh saya minta Ibu Lemiati yang membacakannya bagi kita? Bisa, Bunda? Bunda Lemiati? Yesaya 43 ayat 7. Ya bisa. Yesaya 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga menjadi. Iya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara terkasih, sebenarnya kita ini Tuhan ciptakan, ya, dan segala sesuatunya sebenarnya Tuhan jadikan adalah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, itu sebabnya ada lagu, saudara kasih, ya, saya ingat lagu sekolah minggu, burung-burung di pohon, burung-burung di pohon, puji Tuhan, kembang-kembang di kebun, puji Tuhan, malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan, patut saya dan kau juga puji. Sesuatunya, saudaraku, baik di bumi baik di surga adalah untuk memuji Tuhan. Haleluya. Dan juga Bapak Ibu sudah terkasih, sebenarnya Tuhan menjadikan manusia adalah untuk menggantikan kedudukan malaikat ya yang telah jatuh. Nah, saudaraku ya, seharusnya penyembahan itu kepada Tuhan, nah, tetapi saudaraku, malaikat siapa itu, malaikat Lucifer ya, Lucifer telah ya mengambil alih penyembahan daripada malaikat-malaikat yang lain, saudara kasih. Dia mau supaya penyembahan yang kepada Tuhan ya itu dijadikan kepada dirinya. Nah, jadi saudara kekasih, karena malaikat ini telah jatuh, saudaraku, ya. Nah, jadi sebenarnya manusia Tuhan ciptakan untuk mengganti kedudukan malaikat yang telah jatuh, saudara kekasih, yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bahkan segala sesuatunya yang Tuhan jadikan, ya, itu untuk kemuliaan Tuhan, itu untuk memuji Tuhan. Nah, tetapi saudaraku, karena Tuhan itu roh, saudara kekasih, ya, dan Tuhan menjadikan manusia yang dihembuskan dengan napas kehidupan yang daripada Tuhan, dan Tuhan berikan rohnya kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mau, saudara kekasih, kita ini, saudaraku, ya, menggantikan kedudukan malaikat yang jatuh untuk ya memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah terkasih, ya, dengan demikian di hati manusia itu sebenarnya ada kerinduan untuk bersekutu, untuk mengenal, untuk memuji, ya, untuk menyembah penciptanya. Kenapa, saudaraku? Ya, karena manusia itu sendiri, saudara kasih, menyadari bahwasanya ada kekuasaan yang lebih besar daripada dirinya, saudara kasih. Ya, jadi setiap manusia dapat menyembah ya Tuhan, saudara kekasih. Nah, saudaraku, mari kita buka sebentar dari
Matius 4 ayat 8. Ya, Samuela dulu membacakannya bagi kita. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, nanti boleh dilanjutkan Saudara kasih. Nah, jadi sebenarnya saudaraku, setan ingin mengambil alih penyembahan dari manusia itu, bahkan dari Yesus sendiri sebagai anak Allah, ya, kepada dirinya sendiri, saudara kasih. Tetapi saudaraku, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, saudara kekasih, kita harus memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, tujuan penyembahan ini adalah sebentar saudaraku ya. Tujuan utama dari pujian penyembahan adalah memberikan segenap hati kita kepada Tuhan, ya saudaraku, karena kita menyadari bahwasanya ada kekuatan yang lebih besar, ya, yang daripada kita, saudaraku. Dengan kata lain, kita menyerahkan segenap hidup kita kepada, ya, kekuasaan yang lebih besar, yaitu Tuhan yang telah menjadikan kita. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara kekasih, siapa saja yang boleh memuji dan menyembah Tuhan. Artinya kata boleh di sini bukan karena kemampuan, saudara kekasih, bukan karena kemampuan, karena dia pintar, karena suaranya bagus, bukan, saudara kekasih. Ya. Nah, tetapi dikatakan di sini, siapa saja yang boleh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudaraku, saudaraku adalah orang-orang yang kuduskan, saudara kekasih. Boleh kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Saya minta Ibu Victoria membacakannya bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Victoria yang sudah membacakannya bagi kita. Nah, jadi saudaraku, orang yang bisa memuji dan menyembah Tuhan adalah mereka atau orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang sudah dibaharui rohnya, sama seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Nah, saudara kasih, saya percaya saudaraku, kita semua punya pengalaman dalam hal ini, saudara kekasih, ya. Nah, sama seperti pengalaman saya, saudara kasih, ya, ketika saya baru datang di gereja karismatik, saudaraku, ya, mereka sedang memuji menyembah Tuhan, tahulah seperti yang kita lakukan tadi, ya. Kadang ada riuh rendahnya, saudara kasih, ya. Nah, saudaraku, saya pribadi pada saat itu belum mengerti. Kenapa? Karena ya memang saya belum lahir baru. Nah, jadi saudaraku, saya merasa risih, saudara kekasih, ya. Orang sedang asik memuji menyembah sampai ada yang nangis-nangis, bahkan ada yang sampai ya keluar ingusnya, saudaraku, saking mereka menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Nah, tapi saya, saudaraku, sibuk melihat kiri kanan. Saya merasa risih, saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya tidak tahu ya apa yang harus saya katakan, saudara kasih, ya. Nah, kenapa, saudaraku? Karena memang pada saat itu saya belum lahir baru. Nah, tetapi setelah saya membuka hati saya, setelah saya mengerti, saudaraku, dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah, saudara kekasih, saya membuka hati. Nah, saudaraku, ya, dengan sendirinya saya pun rindu, saudara kasih, ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya rindu lebih mengerti lagi, ya, untuk
berkata-kata kepada Tuhan, saudara kekasih. Ya, jangankan melakukan pujian penyembahan, berdoa pun saya tidak mengerti sebelum saya lahir baru. Nah, jadi saudara kekasih adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dilahirkan rohnya kembali, saudaraku. Mereka lah yang dapat memuji, menyembah Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudaraku, ya kita perlu, saudara kasih, ya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mereka, saudaraku, diselamatkan, yang hati mereka dibaharui. Nah, sehingga mereka, saudara kasih, bisa ya dan tahu, mengerti untuk memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara kekasih. Nah, puji Tuhan, kita baca lagi, saudaraku, dari Mazmur 15. Kita baca saja dulu ayat pertama sampai selanjutnya nanti. Mazmur 15. Saya minta Isabel yang membacakannya. Mazmur 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Habis. Lagi, sampai 5. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Iya, puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar. Nah, artinya, saudaraku, adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan dosa. Jadi mereka lah, saudaraku, yang bisa, saudara kasih, ya memberikan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Nah, tentu saja, saudara kasih, ya memang, ya kadang masih masih mau, saudaraku, jatuh dalam kelemahan, ya. Namun, saudara kasih, ya kita tidak tinggal di dalam kelemahan itu, kita segera bangkit, karena, saudaraku, kadang kita merasa tertuduh, ya kalau kita jatuh ke dalam dosa, itu di awal-awal kita lahir baru, saudara kasih. Kita sudah lahir baru, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dan kita, saudaraku, sudah dibaharui. Nah, saudara kekasih, sudah meninggalkan dosa-dosa, saudaraku. Nah, baru kita bisa melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, tetapi, saudara kasih, terkadang mau juga masih lemah, masih mau jatuh dalam dosa. Tetapi, saudaraku, firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Walaupun, saudaraku, kita tidak artinya bukan mempermainkan Tuhan. Iya. Kita sudah minta ampun, lalu Tuhan mengampuni, ya saudara kasih, lalu kita perbuat lagi, minta ampun lagi, perbuat. Bukan seperti itu, saudara kasih. Ada usaha untuk meninggalkan semua dosa-dosa. Haleluya. Nah, sama seperti kesaksian Ibu Victory minggu yang lalu, ya, kalau tidak salah, ya, Ibu Victory bersaksi bahwasanya dia sempat, ya, terikat dengan permainan game. Walaupun, saudaraku, Ibu Victory menyadari bahwasanya itu tidak bagus, lalu dia hapus lagi. Tetapi keinginan itu begitu kuat lagi, saudara kasih, lalu dia download lagi, dia mainkan lagi. Lalu sadar lagi, saudaraku, sampai beberapa kali. Nah, saudara kekasih, ya kita bersyukur Tuhan, ya tidak langsung, saudara kasih, ya memutuskan hubungan dengan kita. Kita masih tetap anaknya, saudaraku. Namun satu hal, saudara kasih, kita harus berusaha bangkit dari dosa itu. Kita harus berusaha bangkit dari melawan setan yang berusaha menawan kita di dalam satu-satu ikatan atau dalam
dosa-dosa saudara kekasih yang bisa menghalangi kita, karena memang itulah tujuan setan ya, supaya kita tidak bisa memuji menyembah Tuhan, supaya kita tidak bisa mengalami hadirat Tuhan, supaya kita tidak bisa mengalami lawatan Tuhan. Singkatnya saudaraku, supaya kita putus hubungan dengan Tuhan. Nah, tetapi saudaraku ya, kita bersyukur kalau kita jatuh dalam kelemahan, mari kita bangkit lagi saudaraku, dan kita melakukan penyembahan kita lagi kepada Tuhan saudara kasih ya. Nah, jadi mereka lah yang bisa yang memuji menyembah Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ya, dan orang-orang yang mau hidup dalam kekudusan Tuhan saudara kasih, yang meninggalkan dosa-dosa. Nah, puji Tuhan saudara kasih. Dan tentu saja saudaraku, orang-orang yang tinggal di dalam dosa, yang menikmati dosa, saudaraku, mereka tidak akan pernah bisa untuk melakukan pujian penyembahan, saudara kekasih. Ya, kita baca sebentar Mazmur 137 ayat 4. Saya minta Ruth Samuela membacakannya bagi kita. Mazmur 137 ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Iya. Bagaimanakah kita menyanyikan apa? Nyanyian Tuhan di negeri asing? Artinya saudaraku, kalau seseorang itu masih menikmati kehidupan dosa, dia tidak akan bisa saudaraku ya menyembah Tuhan. Dia tidak akan bisa memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Padahal Tuhan menginginkan kita saudara kasih, kalau kita menyembah Dia, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, puji Tuhan, saudara kekasih, kita lanjutkan saudaraku. Nah, apa yang saya katakan ketika saya memuji dan menyembah Tuhan? Nah, saudara, ketika kita melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan, saudaraku, bukan soal banyaknya atau indahnya kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya, seperti seperti pujangga-pujangga yang menciptakan puisi-puisi yang ya bagus, saudaraku. Nah, Tuhan tidak menginginkan itu, saudara kasih. Kalaupun kita, saudaraku, Tuhan karuniakan merangkai kata-kata yang indah, yang bagus, yang teratur. Nah, puji Tuhan, itu bagus, saudara kekasih, ya. Nah, tetapi saudaraku, bukan itu yang terutama kepada Tuhan, saudara kekasih, ya. Nah, tetapi saudaraku, pujian penyembahan yang kita berikan kepada kita, ya, kepada Tuhan adalah pujian atau kata-kata penyembahan yang lahir dari hati kita, saudaraku, ya, yang tulus, saudara kekasih, ya. Karena ada juga saudaraku orang-orang yang berusaha merangkai kata-kata supaya lebih indah didengar, saudara kasih, ya. Nah, namun saudaraku, bukan itu yang terutama. Yang penting bagi Tuhan, saudaraku, ya, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap hati kita, walaupun terkadang, bahkan bukan terkadang, ya, seringkali kata-kata kita itu tidak beraturan. Kata-kata kita itu, saudaraku, tidak seperti kata-kata puitis atau kata-kata politis, saudara kekasih. Nah, tetapi saudaraku, hati kita yang benar-benar merindukan Tuhan, itu yang Tuhan mau, saudara kekasih. Haleluya. Iya, pujian penyembahan terkadang saudaraku hanya kata-kata haleluya, haleluya, besar Engkau Tuhan, baiklah Engkau Tuhan, ya. Hanya itu saja mungkin diulang-ulang, saudaraku. Nah, itu bukan menjadi sesuatu masalah bagi Tuhan. Nah, tetapi saudara kasih, adakah kita dengan segenap hati menyampaikannya, mengucapkannya kepada Tuhan dengan rasa penuh cinta, saudaraku, dengan rasa penuh kerinduan. Nah, saudaraku, itu yang Tuhan lihat dan itu yang Tuhan mau. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudara kasih. Nah, walaupun ya pujian kita itu tidak beraturan. Nah, karena sama seperti seperti anak-anak, saudara kasih. Nah, tentu saudaraku, dia tidak langsung berbicara dengan sempurna, ya. Bahkan
menyusun kata-katanya itu pun saudara kasih juga tidak sempurna. Ketika dia masih anak-anak, saudaraku, mungkin masih hanya satu kata yang dia tahu, mama, papa, mamam, mungkin hanya itu saudara kasih, ya. Nah, tetapi saudaraku, kita sebagai orang tua, saudara kasih, walaupun hanya satu patah kata atau dua patah kata yang dia tahu, nah saudaraku, pasti kita sangat senang, saudara kasih, ya. Saya pribadi, saudaraku, sebagai ibu, pengalaman saya, saudara kasih, ketika saya baru punya mama, nah saudara kasih, saya begitu senang, saudara kasih, ya. Saya begitu senang mendengarnya. Nah, begitulah Tuhan kita itu, saudara kasih. Walaupun hanya, ya, walaupun hanya beberapa kalimat saja yang kita tahu, sama seperti yang saya katakan tadi, hanya haleluya, haleluya, atau baiklah Engkau Tuhan, ya, atau ajaiblah Engkau Tuhan. Itu saja kita ulang-ulang, itu saja kita ulang. Asal saudaraku, kita menyampaikannya dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa kasih, cinta, saudaraku, ya, dengan penuh rasa kerinduan. Nah, saudara kekasih, nah Tuhan begitu senang mendengarnya, saudaraku. Karena pujian penyembahan ini, saudara kekasih, ya, bukanlah hafalan, saudaraku, ya, bukan hafalan, ya, karena mungkin saudara kasih, karena seseorang kita mendengarkan, ya, apa yang dia bilang lalu kita hafal, oh begini rupanya, bukan, saudara kasih, ya, tetapi apa yang terdorong dari hati kita. Nah, itu saudaraku, seiring dengan pertumbuhan rohani kita akan semakin bisa, saudaraku, menyampaikan kata-kata atau penyembahan yang semakin semakin bagus, semakin baik, saudaraku, ya, walaupun bukan itu intinya, saudara kasih, ya, tetapi penyembahan ini, ya, adalah, saudaraku, rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengerjakan satu karya yang begitu luar biasa, sudah menyelamatkan kita, mengampuni kita, saudaraku, yang menyucikan kita dengan darahnya yang kudus, saudara kekasih. Nah, itu saudaraku, ya. Nah, puji Tuhan, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi saudaraku, kepada Tuhan, nah tetapi saudara kasih, dengan setulus hati, dengan segenap hati kita menyerahkan segenap kehidupan kita, karena kita tahu, saudara kekasih, ya, kita, saudaraku, sebagai manusia ciptaan terbatas dalam segala sesuatu, ya, terbatas dalam segala sesuatu. Nah, jadi dengan demikian kita mengakui bahwasanya kekuatan kita sendiri, saudara kekasih. Jadi dengan demikian kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dalam, ya, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah terkasih. Di sini saudaraku saya dituliskan apa makna pujian dan penyembahan, ya. Nah, saudaraku, pujian penyembahan ini adalah bagian, kalau di dalam Perjanjian Lama, ini adalah bagian yang dilakukan oleh imam-imam, saudaraku, yang mereka membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan, kehadirat Tuhan, ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, setelah kita lahir baru, saudaraku, nah kita disebut imam-imam. Nah, itu sebabnya setiap orang, jadi kalau pada zaman Perjanjian Lama hanya imam, ya, yang bisa membawa korban daripada bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, tetapi di Perjanjian Baru ini, saudaraku, kita semua adalah imam-imam. Kita baca dulu dari 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 1
Bentar ya. Di mana dia bangsa yang terpilih? 1 Petrus 2 ya. Bentar ya. Ya, maaf Bapak Ibu Saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 9. Boleh saya minta Pak Bambang yang membacakannya bagi kita? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Bambang yang sudah membacakannya bagi kita. Nah, jadi di ayat ini, saudaraku, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, kalau dulu, saudaraku, di perjanjian lama, kita tahu semua ya, hanya bangsa Israel datang membawa segala korban persembahannya, domba, ya, apa lagi? Lembu, burung, surokasi, dan mereka itu tidak bisa langsung membawa persembahannya ya kepada Tuhan, itu harus melalui imam, dan imam-imam inilah surokasi yang mengerjakan itu semua kepada Tuhan surokasi. Nah, tetapi di zaman perjanjian baru ini, nah dikatakan sebagaimana yang sudah kita baca, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, jadi saudaraku, di zaman ini surokasi bukan lagi orang lain yang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, tetapi saudaraku, kita masing-masing bisa langsung datang kepada Tuhan, menyembah Dia, membawa segala korban persembahan kita, ucapan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita langsung kepada Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita bersyukur saudaraku, karena kita tidak lagi ada di dalam perjanjian lama, saudara kasih, tetapi saudaraku, kita sudah bisa langsung datang kepada Tuhan, kita bisa langsung rasakan hadiratnya, kita bisa langsung rasakan lawatannya, saudaraku, bahkan kita bisa langsung dengarkan suaranya, ya. Bahkan saudaraku, ya, saya sangat bersyukur, saudaraku, dan saya pada saat kita bisa memuji menyembah Tuhan, saudara kasih, kita bisa dengarkan suaranya, saudaraku. Karena saudara kasih, kalau kita mungkin bisa kita bayangkan apa namanya tabernakel Musa itu, saudara kasih, kalau Bapak Ibu saya bisa ajak untuk membayangkannya dulu. Nanti suatu saat bisa dikasih gambarnya, saudaraku, di ruang Maha Kudus itu, di tabernakel Musa itu ada perkakas, saudara kekasih, apa namanya, di sebelah kanan, roti sajian, saudaraku, itu ya ada 2 bagian ya. Lalu di sebelah kiri, kaki dian. Nah, lalu saudaraku, di depannya, dekat ruang Maha Kudus, saudaraku, ada apa itu namanya? Mesbah dupa emas, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pujian penyembahan ini, kita sudah berada di situ. Itu sebabnya ketika kita melakukan pujian penyembahan ya kepada Tuhan, saudaraku, yang langsung kita lakukan sendiri, bukan seperti pada zaman perjanjian lama, ya saudara kasih, bukan termasuk ya seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja tradisi, itu masih apa namanya, masih mengikuti cara-cara perjanjian lama itu, saudara kasih, ya. Nah, jadi saudara kasih, pada saat kita melakukan pujian penyembahan itu, nah kita sedang berada di apa namanya, di tabut perjanjian itu, bukan di tabut perjanjian,
di mezbah dupa emas itu, saudara kasih. Itu sebabnya saudaraku, sering sekali ketika kita melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan, kita sering mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Apakah itu penglihatan, apakah itu suara Tuhan. Nah, kenapa saudaraku? Karena sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, bahwasanya kita masing-masing yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah mengalami kelahiran baru, kita ini semua dijadikan menjadi imam, saudara kasih, imamat yang rajani. Jadi kita bisa langsung ya kepada Tuhan. Apalagi saudaraku, ketika kematian Tuhan Yesus, tirai yang di bait Allah itu sudah terkoyak dari atas ke bawah, saudaraku. Jadi Tuhan sudah membuka ya jalan supaya kita masing-masing bisa langsung ya datang kepada Tuhan. Haleluya. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu sudah terkasih. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita, karena ini panjang sekali saudara kasih ya, tidak cukup untuk satu kali pertemuan. Jadi supaya tidak gantung untuk minggu depan, saya sudahi dulu sampai di sini ya. Sampai di apa tadi? Makna pujian dan penyembahan, yaitu saudaraku, bahwasanya pujian penyembahan adalah bagian dari pelayanan yang kalau zaman Perjanjian Lama ya bagian pelayanan yang dilakukan oleh imam-imam, tetapi di Perjanjian Baru adalah penyembahan kita ya kepada Tuhan secara langsung, saudaraku. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kekuasaan yang lebih besar ya daripada kekuatan kita, daripada pemikiran kita, daripada ya kemampuan kita sendiri. Nah, puji Tuhan ya, sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan. Sebentar kita berdoa, nanti saya serahkan kepada Bapak Epros atau kepada ya bapak-bapak ibu yang lain yang ada di Zoom ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang singkat ini Tuhan, di mana kami boleh belajar daripada firman-Mu mengenai pujian penyembahan. Nah, sehingga Tuhan, demikian kami boleh semakin mengerti dan kami boleh melakukan penyembahan kepadamu, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dan dengan segenap hati kami Tuhan, kami boleh menyembah-Mu dengan segenap kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengan demikian kami boleh semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi, dan semakin mengasihi Tuhan, karena karya keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Jadi pujian penyembahan itu topik kita pada malam hari ini. Jadi puji Tuhan. Firman Tuhan tadi dibacakan di dalam kitab Mazmur ya. Ya. Ini di Mazmur 137 ayat 1 sampai 4 saya baca dulu bagi kita. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Nah, jadi pujian penyembahan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus, dipanggil keluar dari perbudakan Mesir, ya, perbudakan dunia ini, perbudakan juga sihir Babel, ya. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu, terkadang kalau kita sebelumnya sudah menjadi anak Tuhan dan menikmati bagaimana indahnya memuji menyembah Tuhan, tetapi suatu saat kita tidak bisa lagi berdoa, memuji menyembah Tuhan. Nah, disinilah pentingnya kita berdoa puasa, ya, berdoa puasa, ya. Jadi di dalam firman Tuhan di kitab Yesaya dikatakan, maka timbullah kembali doa di dadaku. Nah, itu berkat doa puasa. Mungkin selama ini kita tidak bisa berdoa puasa. Ya, bisa jadi karena ada dosa, bisa jadi karena kita lebih memandang kepada
tantangan atau badai yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita perlu berdoa puasa. Ya, ini penting sekali. Apalagi ini gerakan Tuhan di akhir zaman, Bapak Ibu, seperti yang saya nyembahan, mengalir di padang gurun dan juga jalan ya di padang belantara. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya di padang gurun dunia ini ada sungai? Nah, disinilah perlu anak-anak Tuhan yang sudah ditebus menaikkan pujian penyembahan siang dan malam. Ya, dengan Roh Kudus pasti bisa, karena Roh Kudus akan menolong kita. Nah, sama seperti Rasul Paulus berkata, kita akan memuji Tuhan dengan akal budi dan juga dengan roh kita. Ya, jadi doa dan penyembahan itu bukan hanya harus duduk, walaupun kita memang perlu memberikan waktu saat teduh, ya, bersekutu, ya, berduaan dengan Tuhan, ya, seperti wakuncarlah Bapak Ibu sudah terkasih. Karena kita ingat di Taman Eden kemarin, ketika manusia itu sudah diciptakan, nah di hari sejuk Tuhan itu datang. Nah, jadi hubungan antara Kristus dan jemaat itu digambarkan seperti suami dan istri, Bapak Ibu. Ya, makanya para istri ya, kalau kami di pihak suami, ya kami sangat mengharapkan adalah pujian-pujian sepertinya yang kami sangat mengharapkan bahwa kami ini penting bagi istri-istri, ya, bahwa kami ini berharga. Pokoknya begitulah. Itu semua sebenarnya gambaran daripada Kristus dengan jemaat. Di mana di dalam kitab Kidung Agung, Bapak Ibu, ya, di situ kedua kekasih itu saling puji memuji, Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah gambaran Kristus dengan kita gereja atau jemaat Tuhan. Nah, jadi di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Bukan dikatakan hanya umatmu, Israel. Nah, Israel itu kita tahu adalah orang yang sudah diubahkan dari Yakub menjadi Israel ketika dia bergumul di tepi sungai Yabok dengan malaikat Tuhan. Nah, jadi dia adalah orang yang diubahkan. Nah, jadi kalau sekedar anak Tuhan saja, ya banyak seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah kadang ada orang menyembah Tuhan. Ya, ini sudah saya berkata sudah di gereja yang ada Roh Kudus ya, ada gereja sistematik. Tapi telinga saya sangat sangat risih sekali saya mendengar itu. Saya pingin sekali itu pujian penyembahan dihentikan begitu. Iya, sakit telinga saya mendengarnya Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti itulah. Makanya Tuhan berkata di dalam kitab Zakaria dan Maleakhi itu ya, seandainya lah ada orang yang menutup rumahku, kata Tuhan. Nah, jadi Tuhan tidak suka kalau pujian penyembahan itu dari seperti Yakub, ya, kalau belum diubahkan menjadi lahir baru. Ya. Jadi makanya banyak sebenarnya gereja Bapak Ibu di dalam roh saya, sebelum saya dengar itu udah lama, masih baru lahir baru saya, sebenarnya Tuhan izinkan dibakar, kemudian dibongkar, tidak dikasih izin. Nah, sebenarnya banyak itu karena memang anak-anak Tuhan di sana atau orang Kristen di situ, ya orang yang ditolak Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh orang itu pun bisa didamaikan. Sama seperti kesaksian daripada Bapak Yakub Nahuai almarhum, Bapak Ibu. Oh, tanah mereka di Jakarta itu atau dari iman seberang. Ya, dari iman seberang. Ya, sementara yang lain ya, tanahnya sendiri pun mau diusir dari situ bangunannya, mau dirubuhkan. Nah, sampai suatu waktu saya baca ada satu orang bapak-bapak itu kalau nggak salah di Jawa lah ya. Saya baca di situ buku majalahnya di situ Tuhan bernubuat lewat hambanya ini, udah agak berumur ini hambanya ini, kasih tahu kepada umatku, hamba-hamba yang membangun kerajaannya sendiri, maka bangunannya akan kurobohkan rata dengan tanah, kata Tuhan. Tapi dia seorang hamba Tuhan yang kecil. Umumnya ini
kita ini kecil seperti halnya Yakub, Bapak Ibu. Ya, sering Tuhan pilih orang-orang kecil. Nah, itu orang-orang pilihan Tuhan. Sama seperti dari 12 suku Israel, yang dipilih Tuhan adalah Yusuf, Bapak Ibu, dan juga adiknya Benyamin. Ya. Nah, demikian juga Tuhan Yesus dipilih dari kota yang paling kecil, bukan dari kota besar Yerusalem dan yang lainnya. Nah, itu sebabnya kita juga harus menguatkan dan meneguhkan hati kita yang dipilih Tuhan untuk mendekat kepada baiknya. Nah, puji Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan seperti Samuel, Bapak Ibu, nah itulah penyembahan. Seluruh hidup kita diserahkan kepada Tuhan, sama seperti Samuel. Nah, ketika Samuel lah, ya, dimulainya ada suara Tuhan, firman Tuhan. Ya, padahal sudah ada firman Tuhan yang tertulis, ya, di perkamen, ibaratnya seperti apa namanya ya, di Perjanjian Lama itu di Mesir, ya, di sejarah pun kita pelajari itu buku-buku apa ya, papirus, ya. Di situ hukum-hukum Tuhan dituliskan, firman Tuhan yang sudah diterima oleh Musa. Tetapi yang dimaksudkan pada masa Samuel diserahkan ibunya kepada Tuhan melalui hamba Tuhan, walaupun hamba Tuhan itu pada waktu itu bukan hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, ya. Nah, pada waktu itulah Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, Samuel. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, ya, kita sudah bertobat, percaya Injil, baptis air, baptis Roh Kudus. Nah, kita seharusnya betul-betul menyadari bahwa kita ini tubuh Kristus, ya. Kita ini bait suci Tuhan, bait Roh Kudus. Tuhan ada di dalam kita. Lalu kalau kita adakan ibadah sesuai dengan kehendak Tuhan, nah, ini akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Bukan sama seperti Daud pada waktu itu membawa tabut perjanjian itu, ya. Nah, jadi ketika kita Roh Kudus turun atas kita, hukum Tuhan itu, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran itu sudah ada di dalam kita. Tetapi ketika Daud tidak melayani tabut itu dengan benar, itu menghasilkan kematian, Bapak Ibu. Ya, menghasilkan kematian. Tetapi ketika di tabut itu, karena ketakutan Daud, akhirnya dia jadi menginap di rumah Obed-Edom. Dan Obed-Edom tahu bagaimana cara melayani Tuhan. Dia tahu. Ya, lalu 3 bulan sudah ada perubahan, ya, di dalam kehidupan mereka, di dalam segala hal. Ya, Obed-Edom diberkati dan seisi rumahnya. Apa yang ada padanya diberkati Tuhan. Nah, ini juga termasuk perlu kita mengerti itu rumah Tuhan. Karena semua kita yang dipanggil Tuhan, mendekat kepada Tuhan itu, kita ini adalah imam. Kita yang dibaptis dengan Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan dengan minyak surgawi. Ya. Jadi kita ini adalah imam. Nah, sebagian orang tidak sungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihannya, Bapak Ibu. Dan sebagian lagi tidak mengerti itu mengenai tabernakel Musa. Karena kemah Musa atau tabernakel Musa itu gambaran daripada pelayanan kita di akhir zaman ini. Ya. Jadi sebenarnya tidak sulit. Nah, kita pandang kepada Yesus. Yesus itu pagi-pagi dia berdoa, sore dia berdoa. Makanya puji Tuhan, Saudara, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di room kita ini, jam sembahyang Israel itu ada 2. Sembahyang pagi dan sembahyang sore. Nah, jadi banyak orang Kristen tidak melakukan ini. Ya, tidak melakukan pujian penyembahan di pagi hari. Nah, yang saya dapatkan dari kitab suci kita, Alkitab, itu sembahyang sore itu, sembahyang pagi itu jam 3 pagi. Kemudian sembahyang sore itu jam 3 sore. Nah, dan umumnya itu kalau bayangan perjanjian lama, di situ harus diberikan korban, ya, disembelih korban-korban, baru ditunggu lagi sampai sesudah dibersihkan, kotorannya dibuang, darahnya dipercikkan ke mezbah di halaman bait suci, ya, itu bisa mencapai 3 jam lebih. Nah, jadi di sini orang Kristen, apalagi di gereja suku kemarin itu, kebaktian 1 jam saja sudah merasa hebat, ya. Ya. Padahal yang saya tahu sembahyang pagi itu sama seperti pasukan daripada Daud, jam berjaga-jaga itu 3 jam. Pasukan Daud itu 3 jam dia berjaga-jaga di atas tembok Yerusalem itu.
ya di Menara Jaga itu. Sama seperti kalau kita mungkin pernah memasuki suatu markas atau asramanya militer, asrama polisi, ada yang jaga. Nah, mereka atau mungkin juga pernah kita menonton itu ya, tentaranya Inggris itu ya, tentara kerajaan Inggris itu, ya seperti patung dia mematung di situ. 3 jam. Seperti itulah pasukan Daud. Nah, jadi gak heran Bapak Ibu, secara tidak langsung mungkin ya, saya katakan dulu mungkin itu almarhum Bapak David Yonggi-cho, pendiri gereja GSJA di Korea Selatan. Nah, awal-awal pelayanannya 5 jam berdoa Bapak Ibu. 5 jam dia berdoa. Pelayan-pelayan 3 jam. Baru jemaat baru atau jiwa baru petobat baru yang berdoa 1 jam. Dan tidak heran kita Bapak Ibu, itu jemaat itu mulai dari sedikit saja, sedikit sekali. Ya, mereka hanya tinggal di tenda, gereja mereka di gereja tenda pada waktu itu. Tidak seberapa. Lalu kita baca pertumbuhan gereja di Korea Selatan semakin naik. Dari mungkin 5%, naik 15%, 30, 50%, sekarang mungkin udah lebih 50%. Nah, itu berkat daripada pujian penyembahan doa. Nah, saya dengar dan sudah saya baca lebih dulu di buku Peter C. Wagner, ya, orang Amerika. Nah, orang-orang Kristen di Korea Selatan itu, mereka berangkat ke tempat kerja dari gereja, Bapak Ibu. Ya, dari gereja. Jadi tiap-tiap hari sebenarnya harus ada penyembah. Sama seperti gereja mula-mula. Tiap hari mereka berkumpul di bait Allah, baru malam hari mereka perjamuan kudus. Nah, jadi mereka melakukan itu. Apa yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama itu lewat sembahyang pagi, sembahyang sore itu dikerjakan oleh gereja mula-mula. Nah, jadi ini harus kita kerjakan di akhir zaman ini. Paling tidak standarnya perjanjian lama harus kita kerjakan supaya janji Tuhan di akhir zaman ini, yaitu urapan 2 kali ganda itu jadi bagi kita, Bapak Ibu. Nah, kita harus memasuki target. Oh, kalau saya pikirkan ini Bapak Ibu agak berat juga tanggung jawab ini, kiranya Roh Kudus menolong kita. Ya, kiranya Roh Kudus menolong kita karena banyak orang tidak setia. Nah, kesetiaan ini itu dimulai daripada yang digambarkan dengan menorah atau 7 kaki dian itu di bait suci. Nah, itu bayangan daripada gereja. Jadi, kalau kita dipilih Tuhan di room ini atau di pelayanan Roh Kudus ini, makanya perlu kita berdoa, berpuasa, menanyakan Tuhan. Kalau memang kita yang ditentukan Tuhan di sini, walaupun sedikit, maka kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu setia. Sama seperti kalau kita masuk ke bait suci itu, kemah Musa, tabernakel Musa itu, sebelah kiri lebih duluan. Ya, tentu harus dinyalakan dulu lampu. Karena di dalam gelap Bapak Ibu. Ya, coba sebentar saya ganti ya. Nanti, makanya memang gambar ini harus ada sama Ibu Mary atau bisa dibuatkan saya co-host suatu waktu. Jadi sehingga bisa saya tampilkan ini. Ya, ini di belakang saya sekarang mungkin itu sudah nampak. Ya, inilah dia Bapak Ibu. Ya. Boleh dilihat ya foto apa saya ya. Nah, jadi inilah gambaran tabernakel Musa di dalam. Ini tertutup Bapak Ibu. Gelap di dalam. Nah, gelap di dalam. Jadi hanya ada 3. Ya, 3 di sini peralatan di ruang kudus itu. Nah, inilah yang melakukan pelayanan di sini ya, di dalam ruang kudus ini. Inilah ya, baru-baru ini udah saya kirim di grup ya. Nah, jadi inilah yang disebut mengerjakan keselamatan. Ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita sudah menjadi imam. Ya. Imamat yang rajani. Ada tingkatan kita. Jadi kita juga harus tahu siapa yang menjadi pemimpin kita. Sama seperti menorah atau 7 kaki dian ini menunjuk kepada jemaat. Jadi selain kita terikat dengan saudara seiman yang lain, seperti jemaat Efesus contohnya, Laodikia, Smyrna, ya, itu tertentu ya di suatu tempat. Makanya saya itu buat grupnya, ya, seandainya banyak umat Tuhan sudah mengerti ini, yang di Ambon sebenarnya sudah harus buat
fellowship ya, sudah harus di tiap kota. Karena inilah Babel itu terkotak-kotak karena organisasi gereja. Seharusnya ini jemaat Tuhan di tiap kota jangan dipisahkan oleh merek gereja. Nah, jadi itu menunjuk kepada jemaat di sebuah tempat atau kota, jemaat lokal, tetapi kita juga terhubung, ada ikatan ya, ikatan darah Kristus kepada jemaat yang lain di kota-kota lain di Indonesia ya, baik juga di luar negeri ya. Nah, makanya kita dengan Pak Matthew ada hubungan sebenarnya, ada ikatan perjanjian karena darah Yesus. Nah, ini lebih dulu peralatan yang bisa kita temui di ruang kudus. Kemudian sebelah kanan, ya, sebelah kanan Bapak Ibu. Roti ini menunjuk kepada 12 juga suku Israel. Ini dua tumpuk, tiap tumpuk 6. Dan ini tidak beragi. Ya, makanya ajaran-ajaran turun-temurun, ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran filsafat dunia ini harus sudah lepas dari kita. Ya, itu dia artinya. Kemudian maju, barulah pujian penyembahan kita itu maju semakin ke depan, itu mezbah dupa emas. Ya, mezbah dupa emas bisa dilihat ini di background layar saya, ya. Nah, disitulah suara Tuhan. Nah, ketika kami ibadah keluarga, kami memuji menyembah Tuhan. Nah, di situ saya sering dapat ilham. Bisa saja pengalaman saya kemarin itu, saya sudah berusaha mempersiapkan khotbah selama seminggu untuk pelayanan saya yang kedua. Di situ pada pengalaman saya, tapi tidak ada dapat. Ya, tetapi ketika pujian penyembahan sebelum khotbah, sebelum sesi khotbah, saya mendapatkan suara Tuhan. Ya, itu kuat. Nah, jadi itu tandanya kita sudah sampai di mezbah dupa emas itu, yang dekat dengan tirai yang koyak waktu Yesus mati di kayu salib di Golgota. Nah, sudah dekat. Dan kepada Musa dikatakan oleh Tuhan, dari tutup pendamaian itu, aku akan berbicara kepadamu. Jadi sebenarnya doa dan penyembahan yang benar, kita harus mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, kalau kita sudah kerjakan ini tadi, mulai apa yang disyaratkan ya sebagai bayangan itu di perjanjian lama, yaitu kaki dian yang pertama, kemudian yang kedua yaitu meja roti. Nah, yang ketiga itu yang paling penting. Nah, disitulah pujian penyembahan. Nah, jadi kenapa seseorang tidak bisa mendapatkan suara Tuhan? Karena dia mungkin menyembah Tuhan sesuai dengan waktu dia. Nah, sesuai dengan waktu dia. Atau tidak dipimpin Roh Kudus. Sehingga Tuhan kurang senang begitu. Ibaratnya kita gambarkanlah dulu Yesus itu sebagai Raja Salomo dengan banyak biduanita. Nah, tentu raja-raja itu ada penari-penari yang menari dan juga ada biduanita yang menyanyi di hadapannya. Makanya kita perlu nyanyian pujian penyembahan. Itu kemarin itu saya dilatih Tuhan selama 3,5 tahun itu, Bapak Ibu. Kalau satu saja pujian sukacita, ya dari Roh Kudus dia, betul-betul dari Roh Kudus. Saya dengar dari Roh Kudus, karena mungkin Bapa dan Yesus senang dengan pujian itu, suka dengan pujian itu. Sama seperti kita juga ada suatu waktu kita suka nyanyikan atau dinyanyikan orang atau anak kita satu lagu yang sangat kita sukai. Nah, ketika penyanyi itu menyanyikannya sesuai kali dengan keinginan hati kita, kita pasti ada respon. Kita pasti ada apresiasi, penghargaan. Nah, sama seperti anak daripada siapa ya Herodiasnya atau siapa yang menyanyi di depan Herodes, menari, lalu Herodes sangat senang. Nah, maka timbullah dari hati Herodes, ini contoh yang tidak baik ya, timbullah dari hati Herodes, apa yang kau minta, niscaya akan saya berikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita senangkan Tuhan dengan pujian penyembahan kita, dengan cara hidup kita yang benar, maka ya sama seperti Salomo, dia tidak minta apa-apa, akhirnya Tuhan penasaran,
Sampai-sampai Tuhan datang dalam mimpi Raja Salomo. Anakku, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Jadi itulah pujian penyembahan. Hidup kita ini seluruhnya adalah penyembahan. Kalau bisa ibadah kita itu betul-betul penyembahan dalam roh dan kebenaran. Sudah lama Tuhan menunggu pujian penyembahan ini yang benar ini. Ya, sudah lebih 2000 tahun. Dan sangat disayangkan banyak orang Kristen masih memuji menyembah Tuhan secara daging, masih secara liturgi, ya. Makanya kita di room ini harus daftar. Tetapi kalau Roh Kudus memimpin supaya itu diganti, ya ada perubahan saat ibadah itu sudah berjalan, kita harus siap Bapak Ibu. Haleluya. Ada amin? Iya. Supaya pujian penyembahan ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, iya puji Tuhan. Jadi mungkin Ibu juga sudah pernah bersaksi ya, pujian penyembahan ini adalah ada kuasa. Itu sudah saya dengar lebih dulu lagunya, sampai suatu waktu itu mimpi atau penglihatan pada waktu itu, dan itu sebelum kami menghadapi singa atau tantangan besar, ya termasuk cuaca pada waktu itu ya, petir, hujan deras, sampai yaitu kami ada di gubuk bahagia kami pada waktu itu, walaupun ada rumah, tapi karena gubuk ini kami bangun untuk posko untuk meratakan pertapakan gereja, ya, meratakan pertapakan gereja. Ya, tetapi pada waktu kami tinggal di gubuk ini, datanglah hujan deras, ya, petir dan kilat kami lihat karena terbuat daripada apa namanya dinding bambu anyaman, ya. Jadi nampak itu di luar kilatnya sabung menyambung Bapak Ibu, ya. Dan gempanya sampai di hati saya, gimana ya kalau kami lari ke arah puskesana? Baru ada suara dalam hati saya, tidak ada tempat perlindungan yang aman di dunia ini selain di hadirat Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Akhirnya kami bertahan. Saya minta kepada Ibu gitar, ya. Saya menyembah Tuhan. Semakin kuat suara petir itu, saya kuatkan suara saya menyembah Tuhan. Nah, jadi itu kami kerjakan lebih sebelumnya Roh Kudus sudah mempersiapkan kami untuk situasi ini. Yaitu kalau tidak salah lewat mimpi tak penglihatan, suatu waktu nanti akan disaksikan oleh Ibu. Dia ceritakan sebelum kejadian itu, istri cerita mimpinya atau penglihatannya. Dia berjalan di trotoar pembatas jalan kota, ya. Ada aspal kiri kanannya. Lalu dari depan datang singa dengan aumannya yang khas itu, yang menakutkan itu, ya, yang membuat orang saudaraku ketakutan, ya, pucat pasi dan pasti mengambil langkah, ancang-ancang langkah lari 1000, ya, 1000 apa namanya, ya, jadi tetapi di dalam mimpi atau penglihatan ini istri tetap memuji menyembah Tuhan, ya, dan singa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi memang itu seperti yang disaksikan Ibu Victory tadi, ya. Rasul Paulus dan Silas di tengah malam, walaupun menderita hebat, sudah pasti dicambuklah, kesakitanlah. Jadi kalau alasan untuk mengadu, ya, apalagi bersungut-sungut, pasti adalah karena mereka sudah dicambuk seperti Tuhan Yesus 40 kurang 1 kali itu ya. Iya. Nah, mereka dicambuk, baru dimasukkan ke penjara, kedinginan. Oh Bapak Ibu, saya selama melayani saya rasakan, saudara Bapak Ibu, saya di sini saya alamilah bagaimana situasi dingin, ya. Saya melayani jemaat kecil yang, maaf ya, mereka miskin, ya. Jadi kadang selimut saya pun tidak ada. Saya pada waktu itu tidur di atas satu tikar plastik lah, tikar anyaman plastik itu yang bisa dibeli dipajak, cukup untuk 1 orang. Lalu saya buatlah Bapak Ibu, saya buatlah kardus yang saya minta dari toko, ya, alas tidur saya. Jadi rumah kontrakan saya pun tidak ada asbes atau langit-langitnya Bapak Ibu, ya. Saya yang lahir atau dibesarkan di tanah yang agak panas, di daerah yang panas.
lalu oleh karena Tuhan, ya saya memberitakan Injil di tempat yang dingin. Ya, saya waktu itu masih lajang, belum datang Ibu Reli. Ya, masih dikandung dalam doa, masih dibentuk Tuhan di tempat lain, sama seperti Tuhan membentuk Hawa ya bagi Adam. Nah, jadi kadang saya ketiduran, tidak ada yang bikin selimut, saya rasakan kedinginan dan sulit berdoa kalau kita dalam kondisi tubuh seperti itu, Bapak Ibu. Begitulah Paulus dan Silas. Ya, mungkin juga kelaparan karena mereka dipenjara di bawah tanah. Ya, tanah itu sangat dingin, Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi pada tengah malam dia dan Silas menyanyikan puji-pujian. Ya, sekuat tenaga, segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi. Lalu Tuhan melakukan bagiannya. Dia bertahta di atas pujian mereka. Ya, lalu terjadi gempa. Jadi yang seperti itu, kalau betul-betul pujian penyembahan kita, Bapak Ibu, ya seperti itu. Nah, dan itu yang membuat ada goncangan di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, ini rahasia iman, Bapak Ibu. Itu sebabnya banyak goncang di dunia. Ya, makanya waktu ketika saya memuji menyembah Tuhan, lalu betul-betul saya merasakan saya itu masuk di ruang kudus, Bapak Ibu. Jadi ibaratnya saya sudah melihat rema atau mana yang ada di tabut perjanjian itu. Itulah Tuhan bukakan ketika doa dan puasa, ya. Karena itulah tirai yang robek itu dari yang membatasi ruang kudus ke ruang Maha Kudus itu tidak ada lagi di situ dendam, benci, amarah, sakit hati, si aku, ya. Itu daging sudah koyak. Di situ juga masa saya berpuasa. Jadi disitulah Tuhan bukakan rahasia mengenai persepuluhan, rahasia mengenai taburan, rahasia pujian penyembahan. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kami puji Tuhan lah, ya di pujian penyembahan itu sering disitulah dapat kadang ada penglihatan, ada impresi roh, nah ada suara Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan sungguh-sungguh, ya dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, sering kali kami dipakai Tuhan. Ya, ada jawabannya di hati saya supaya kita jiwa kita dan dunia ini katakan terimalah firman itu dengan roh yang lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika kita bertobat, Bapak Ibu Saudara kasih, dan terima Yesus sebagai Tuhan yang baru untuk dilayani dan sebagai juru selamat, ya Yesus sudah ada di dalam kita. Saya sudah rasakan kemarin itu, belum Roh Kudus. Saya sudah rasakan ada Yesus di dalam saya, ya. Nah, Saudara terkasih, karena saya terima dengan iman, ya. Tetapi jiwa kita perlu dibaharui, ya, pikiran kita. Nah, kemudian Yesus itu akan nyata keluar dari tubuh kita. Ya, pekerjaan Yesus kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, saya bukan karena pendeta, tapi begitulah Tuhan pakai. Yesus bekerja sejak saya bertobat lahir baru. Saya belum baptis Roh Kudus. Yesus bekerja lewat saya, menyembuhkan orang, mengusir setan, Bapak Ibu. Nah, dirimu sendiri, apakah Kristus ada di dalam kamu? Ya, jadi saya semakin menyadari Kristus ada di dalam saya karena saya adalah debu dan tanah liat. Dulunya tidak bisa berbuat apa-apa, makanya kami bergantung kepada setan lewat dukun. Tetapi ketika saya sudah lahir baru, ya, terang Tuhan, saya hidup dalam kerajaan Tuhan, maka Yesus memakai saya, Bapak Ibu. Ya, banyak orang sudah disembuhkan Tuhan, mati dari Tuhan tunjukkan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ibadah kita itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, kuasanya luar biasa. Itu sebabnya Rasul Yakobus berkata, doa orang benar itu sangat besar kuasanya, besar kuasanya. Jadi mari kita, ya, setan berusaha membuat kita supaya jangan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Apalagi ini akhir zaman, tahun 2020 yang lalu, inilah permulaan kegelapan yang sesungguhnya, permulaan penderitaan yang sesungguhnya. Nah, Nabi Jepanya berkata,
supaya kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan berdiam diri di hadapan Tuhan ini Bapak Ibu, nah kita lihat gerakan Tuhan, kemungkinan juga gereja akan ikut di masa kesusahan besar, tetapi ada janji Tuhan di Daniel 12 ayat 1 dan juga kepada gereja Philadelphia, Tuhan akan melindungi kita. Ya, Tuhan akan melindungi kita. Kalau kita melakukan seluruh perintah Tuhan, termasuk pujian penyembahan, sembahyang pagi, sembahyang sore, dan juga kalau bisa 3 kali Bapak Ibu seperti Daniel. Nah, Daniel, Nehemia, Yeremia, Yehezkel, itu adalah gambaran daripada pelayanan untuk akhir zaman ini, di mana sihir Babel ini bekerja. Ya, sihir Babel ini bekerja. Mantranya sangat banyak, sihirnya sangat kuat. Ya, jadi itulah teladan kita. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau di awal perjanjian baru ada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Tuhan, itu termasuk 2 puasa, tapi puasa Daniel tidak makan makanan yang enak-enak. Makanannya belalang dan madu hutan. Nah, saudara terkasih, ini membuat pelayanan kita nanti semakin besar. Tapi panggilan kita di penghujung akhir zaman ini adalah seperti Elia dan Musa. Itu kita bisa lihat di Wahyu 12 itu yang kemarin saya sampaikan. Inilah panggilan kita. Ya. Kalau bukan kita, Elia dan Musa yang akan datang itu yang tertulis di Wahyu 12, ya, berarti kita muridnya. Nah, jadi adanya dua ini digambarkan Tuhan, ini pewahyuan baru saya dapatkan. Adanya 2 saksi Tuhan ini urapan 2 kali ganda. Ya, urapan 2 kali ganda. Nah, jadi kalau kita berbicara urapan 2 kali ganda, itulah 5 gadis bijaksana dengan pelita, yaitu firman, dan minyak di dalam pelita itu, serta persediaan. Jadi 2 kali lipat dia. Ada di dalam pelitanya, ada di luar. Nah, lalu kalau kita berbicara 5 gadis bijaksana yang melambangkan urapan 2 kali ganda, maka caranya bagaimana? Nah, Roh Kudus mengingatkan saya dulu ketika saya tanya itu kepada Tuhan, karena saya mau menjadi 5 gadis bijaksana itu, saya mau terhitung di sana. Lalu saya tanya Roh Kudus, di manakah itu gambarannya di perjanjian lama Tuhan? Saya katakan. Lalu Tuhan ingatkan Elisa yang mengikut Elia. Nah, jadi kita harus menyatu dengan Kristus. Ya, Elia itu gambar daripada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Gambaran daripada Tuhan Yesus. Nah, makanya satu, ada contoh, yaitu Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Lalu kita punya pemimpin yang menjadi teladan, ya. Nah, dari apa yang sudah kita dapat dari Yesus lewat persekutuan kita pribadi dengan Dia dan firman, ya, dan Roh Kudus, lalu kita juga memiliki menyatu dengan hamba Tuhan, karena tetap ada hamba Tuhan ini, walaupun gereja sekarang lebih banyak gereja Babel. Nah, makanya kita Tuhan kumpulkan di suatu tempat, ya. Nah, dan Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin. Nah, mari kita tangkap visi mereka itu, ya. Kita satukan juga diri kita dengan mereka supaya yang ada pada kita juga ditambah lagi warisan rohani yang umumnya itu disebut mentransfer kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan yang ada pada hamba Tuhan itu akhirnya kita mendapat 2 kali lipat. Ya, jadi kita inilah Elia dan Musa di akhir zaman, ya. Maka dengan doa dan puasa, ya, pujian penyembahan yang benar, maka Bapak Ibu sama seperti di Wahyu 12 itu dikatakan dari mulut mereka keluar pedang atau api itu, ya. Nah, itulah firman. Bukan firman logos yang tertulis di Alkitab, tapi rema dia, ya. Sehingga kita bisa seperti nabi-nabi perjanjian lama, demikianlah firman Tuhan. Mengenai masalahmu ini, beginilah firman Tuhan. Mengenai tanahmu ini, beginilah firman Tuhan. Mengenai anakmu itu, beginilah firman Tuhan. Nah, jadi ada kuasa, sama seperti kesaksian yang saya alami, ya. Sudah banyak doa hamba Tuhan senior saya mendoakan adik daripada pendeta, ya. Pendeta ini, mereka tidak dapat apa-apa. Ya, saya hanya nimbrung aja, ikutan daripada waktu saya sia-sia.
Lalu saya memuji menyembah Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan bertahta di atas pujian saya. Ya. Lalu ketika saya bertahta menyembah Tuhan, nah saya dengarkan, saya berjaga-jaga seperti nasihat Rasul Paulus dalam segala doa dan permohonan, terimalah pedang roh. Jadi saya menantikan suara Tuhan, rema. Ya. Lalu ada di hati saya hak kesulungan. Nah, singkatnya ketika doa sudah selesai, saya bertanya, ya, apakah dia si Anu ini anak sulung? Saya katakan. Lalu kakaknya ini, pendeta ini, kakak kawan saya pendeta ini langsung jawab, enggak. Tapi cuma dia anak laki-laki. Oh iya, udah pas ini yang saya dapatkan. Itu mengenai, jadi masalah dia ini mengenai harta, saya bilang, mengenai warisan, saya bilang. Nah, langsung direspon kakaknya ini kembali, betul memang. Bapak sama mama ngancam dia, kalau kau ikut kakakmu itu nggak boleh sama kau, rumah sama ladang itu katanya. Nah, itu ternyata itu membuat dia tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan di dalam gereja yang dilayani oleh kakaknya ini, teman kami ini. Ya. Ya, jadi dengan pujian penyembahan kita, nah Bapak Ibu, maka Tuhan akan bertahta di atas pujian kita, ya. Kemudian akan mengalir sungai hidup kehidupan. Seperti di Wahyu 22 itu ya. Nah, kemudian di pinggir sungai kehidupan ini ada pohon yang tumbuh di kiri kanannya yang berbuah 12 kali setahun. Nah, jadi kalau kita kerjakan tepat seperti hukumnya Tuhan, sembahyang pagi, sembahyang sore, ada persekutuan dengan jemaat Tuhan, dan juga meneladani hamba Tuhan itu pelita di atas kaki Dian itu, ya. Jadi semua kita sebagai jemaat Tuhan menyokong pemimpin yang dipilih Tuhan. Ya. Mari kita terus doa kita tiap hari kepada hamba Tuhan itu. Nah, sambil kita sebagai kaki Dian, satu kaki Dian contohnya, kita diantara satu dari 7 kaki Dian itu, nah kita juga berdoa, menyokong, membantu jemaat yang lain. Nah, yaitu yang digambarkan dengan 6 kaki Dian yang lain, ada amin. Ya. Nah, jadi itu menunjuk kepada hidup kita yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kerajaan sorga, mementingkan umat Tuhan, hamba Tuhan. Nah, barulah kita masuk lagi ke kanan, meja roti. Nah, itu kita full dengan firman Tuhan. Ada dulu seorang ibu yang sudah meninggal, ya. Waktu kami mendatangi gerejanya, dia bermimpi. Dia sedang naik ke atas gunung. Dan di tangannya ada Alkitab, ya, yang terbuka. Nah, di kiri kanan Alkitab itu ada kunci. Di sebelah kiri ada kunci, di sebelah kanan ada kunci. Jadi Tuhan sudah percayakan kita kunci kerajaan sorga. Ya. Jadi kita yang menjalankan kerajaan sorga ini, Bapak Ibu. Tetapi kita harus itu ambil kunci itu, yaitu perjanjian baru dan perjanjian lama. Itu kuncinya semua. Ya. Itu kuasa firman Tuhan itu. Nah, jadi saya teringat dengan itu. Jadi mirip itu juga dengan dua perjanjian itu, Bapak Ibu. Ya. Dan itu menunjuk juga bahwa kita harus berpesta bukan dengan ragi yang lama, tetapi dalam kemurnian dan kebenaran. Nah, itu berbicara soal Alkitab juga, hidup kita tidak ada lagi. Ya, saya berharap kita yang ada di room ini dan juga yang menonton YouTube ini, ya, tidak lagi mengikuti ajaran turun-temurun, ajaran nenek moyang. Kita sudah ditebus dari situ. Karena kita tahu sebelum Bapa selesai mengerjakan keselamatan itu di dalam anaknya Yesus Kristus di Israel, Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain menyembah yang bukan Allah. Ya, menyembah yang bukan Allah. Makanya beda-beda. Orang Batak Allahnya Dewata, mulai jadi Nabolon. Nah, mirip juga semua suku-suku di Indonesia ini. Jadi asli agama kepercayaan Indonesia itu sama seperti Hindu Bali itu. Ya. Jadi ada miripnya, ada di situ Batara Guru, ada Balasori, Balabulan, Dewata, Depikasi seperti di India ya. Nah, ada miripnya karena memang Indonesia dari Hindia belakang, Bapak Ibu. Ada miripnya. Jadi semua yang dari nenek moyang leluhur kita itu walaupun baik, hati-hati Bapak Ibu, itu dari setan. Jadi kita mengerjakan yang baik tapi seturut dengan ajaran nenek moyang yang sumbernya itu dari roh-roh dunia, kita sedang mentaati roh-roh dunia ini, bukan Yesus. Nah, jadi makanya doa tidak berkuasa.
Bisa saja memang kita mengalami mujizat, orang tersebut mengalami mujizat. Karena setan juga bisa membuat mujizat palsu. Nah, jadi harus kita tinggalkan itu. Tradisi-tradisi nenek moyang. Karena itu semua ilham daripada roh-roh dunia yang adalah setan sebenarnya. Roh-roh jahat yang jatuh. Ya, sama seperti sesudah Adam dan Hawa berdosa, dia diusir dari hadirat Tuhan dari Taman Firdaus. Nah, dia mati. Jadi yang berkuasa atas dia adalah iblis dan malaikat-malaikat jahat. Itulah yang menguasai manusia, ya, sejak kejatuhan Adam. Jadi ya banyak itu cara hidup mereka itu ilham atau wahyu daripada roh-roh dunia yang merupakan roh jahat yang menyamar sebagai Tuhan, ya, menyamar sebagai Tuhan. Nah, makanya sesudah Yesus datang dikatakan, mari ya kita kembali kepada Gembala Agung segala domba. Jadi jangan berserak lagi, cara hidup kita bukan lagi macam-macam. Kita ikut jalannya Yesus. Ya, hanya jalannya Yesus. Ya, jadi sebelum Yesus datang dikatakan dunia ini dalam kegelapan. Ya, bumi ini gelap gulita, kacau balau. Ya, kacau balau itu saling membuat apa ya, saling melakukan prinsipnya sama seperti Israel sebelum ketika belum ada raja atau hakim. Mereka berbuat apa yang benar menurut cara mereka sendiri. Jadi kacau balau, Bapak Ibu. Ya, itu yang digambarkan pada penciptaan sebelum Tuhan berfirman. Bumi gelap gulita, kacau balau. Nah, jadi dunia ini kegelapan. Ya, apa di Yesaya 60 ya. Jadi saya bacakan sebentar Yesaya 60 ya, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Nah, inilah faktanya sesudah Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Firdaus. Nah, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah, jadi maksudnya di sini apa yang dikerjakan orang-orang di bumi ini semuanya kegelapan, Bapak Ibu, ya. Ya. Dan dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi Yesus saja terang dunia ini. Yesus saja terang dunia. Mari, artinya cara yang dibuat Yesuslah yang benar. Jalan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, jadi artinya yang dia dibuat oleh Yesus itulah yang benar, ya. Jalan hidup yang benar, cara hidup yang benar, ya. Dan ada hidup kekal. Banyak jalan ke Roma kata dunia, ya. Tetapi kalau ke surga hanya Yesus jalan. Kenapa? Karena sebagaimana iblis atau maut itu menjalar kepada semua manusia karena pelanggaran satu orang, maka ya Tuhan ya Bapa itu menjadikan firman-Nya menjadi manusia, ya, lahir dari seorang perempuan yang tunduk kepada hukum Taurat, jadi secara hukum agama dia kudus, suci. Nah, kemudian dikandung daripada Roh Tuhan sendiri. Nah, jadi makanya disebut Yesus itu anak Allah. Kenapa? Kenapa disebut anak? Bukan secara daging dia anak, tetapi secara roh. Karena arti anak itu, kenapa saya tidak berbeda daripada bapak saya? Karena saya anaknya. Ada DNA bapak saya di dalam saya. Ada gen daripada ayah ibu saya. Jadi walaupun umpamanya saya marga, apalah saya katakannya, ibu saya ada itu marga-marga. Nah, jadi walaupun banyak marga-marga Bapak Ibu, contohnya kalau kami di suku Batak, nah ada banyak marga yang beda bapaknya. Tetapi hanya saya anak dari bapak saya yang akan mewarisi semua sifat-sifat bapak saya, harta warisan bapak saya. Jadi itulah arti anak kepada Yesus itu, bukan secara daging. Ya, mana tahu ada selama ini mempertanyakan itu. Jadi artinya Yesus itu membawa sifat-sifat Allah itu. Jadi seluruh kepenuhan Allah yang Maha Kuasa itu ada di dalam Yesus. Itu maksudnya secara anak itu. Bukan anak secara daging. Tapi anak itu artinya dialah ahli waris. Membawa sifat-sifat daripada orang tuanya. Nah, jadi Yesus disebut anak Allah karena dia mewarisi atau di dalam dialah kita dapati seluruh kepenuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat itu. Nah, jadi mari kita ya berpindah, bertobat dari keturunan Adam pertama, yaitu Adam,
berpindah kepada jalannya Yesus Kristus, jadi muridnya. Dan hanya kepada murid janji ke surga. Hanya kepada murid janji penyertaan Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Dan hanya kepada murid perkataan Tuhan Yesus, jaminan Tuhan Yesus, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yaitu orang yang terdaftar di surga itu ya adalah murid-murid Yesus yang mau mengikuti Yesus, melepaskan segala sesuatu. Yesus berkata, karena aku hidup maka kamu akan hidup. Jadi jangan takut, jangan dengarkan intimidasi dunia dan setan-setan, roh-roh dunia ini. Mari kita ikut Yesus menjadi murid Tuhan. Dan hanya orang yang terdaftar dalam kitab kehidupan dijanjikan Tuhan di dalam kitab Daniel. Ini rema kepada saya di masa-masa ini, ya, bahwa tetapi anak-anak bangsamu akan terluput, ya, akan terluput, yaitu mereka yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Jadi murid Adam kedua pindah daripada garis keturunan, ya, tarombo, silsilah daripada Adam pertama itu sampai kepada Bapa kita, pindah kepada silsilah Yesus Kristus, ya, menyatukan diri dengan Yesus, mengikatkan diri dengan Yesus. Hati-hati Yesus yang palsu, hati-hati Injil yang palsu, hati-hati roh yang lain. Nah, pastikan Yesus yang asli, yang tidak berubah itu, ya. Jadi orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan Yesus, dia akan satu roh dengan Tuhan. Dan dia akan bisa mengalahkan roh-roh dunia dan nabi-nabi palsu di akhir zaman ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, atas anugerah-Mu, dan karena kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, kami bisa menyelesaikan ibadah kami dan fellowship kami di room ini Bapa. Terima kasih Bapa, banyak berkat Tuhan yang sudah kami terima, berkat-berkat rohani yang pastinya itu akan diwujudkan di alam jasmani ini Bapa. Kemenangan-kemenangan dan juga berkat-berkat yang limpah, termasuk juga nubuatan janji-Mu bahwa akan ada pengalihan kekayaan terakhir di akhir zaman ini Bapa. Karena itu siapkan kami betul-betul jadi rumah Tuhan, menjadi rumah doa bagi segala bangsa yang selalu rindu bersekutu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, berkati semuanya, tanah juga mereka di Batam, juga Tuhan Ibu Victory dan juga orang tuanya Ibu kami Tuhan yang ada dalam perawatan hamba-Mu, demikian juga anak-anaknya Bapak, demikian juga hamba-Mu Pak Matthew beserta istri dan anak mereka Tuhan. Kami juga di sini Bapak, juga hamba-Mu Ibu Lemiati, Bapak Bambang Gatma Bapak, kami Kau berkati Bapak. Tuhan, Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik. Kami percaya sesuai janji-Mu, Tuhan yang akan meneruskannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan memelihara roh jiwa tubuh kami, ya, terpelihara sempurna. Tidak ada cacat, celah, noda, kerut, atau yang serupa dengan itu, membuka hati. Berkati kami semuanya Tuhan. Engkau meneguhkan Tuhan hamba-Mu ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah roh tubuhmu baik-baik saja. Darah Yesus Kristus, malaikatnya diperintahkannya menjaga Engkau di segala jalanmu, berperang bagimu, dan bertindak bagimu, dan melindungi Engkau dan seisi rumahmu, dan memberkati usahamu juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ini terbukalah pintu-pintu bagi pemberitaan Injil kita. Diberkatilah pemberitaan Injil kita berkemenangan. Jiwa-jiwa menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan juga oleh kasih karunia kepada kita. Dan Tuhan melengkapi kita dengan segala hikmat, pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan, urapan dan kuasa dan kasih yang dilimpahkan oleh Roh Kudus bagi kita, sehingga kita berhasil dalam pemuritan kita untuk membawa buah jiwa-jiwa yang kekal di kerajaan surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus yang ajaib dan luar biasa itu menyertai kita mulai saat ini sampai hari Maranatha. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata 3 kali. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati. Selamat Selamat malam. malam semuanya. Terima kasih buat waktunya Ibu Victory. Selamat. Sudah hampir tengah malam.